Tuhan ingatannya jauh sebelum kita dilahirkan sampai nanti kita hidup kekal. Kita akan selalu diingatnya. Yesaya selalu mengatakan, engkau ada di telapak tanganku. Engkau berada di rahim ibumu, aku tahu. Aku membentuk engkau, aku tahu. Bahwa engkau dilahirkan dan dipanggil, aku tahu. Dan nanti kelak engkau akan kembali kepadaku. Aku juga tahu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Padre Pio sama. Menerima nasibnya untuk menjadi kesaksian bahwa Tuhan pernah terluka. Hidupnya sangat tidak enak, jauh. Saya kira tidak ada satupun orang yang mempunyai ekspektasi tanpa sadar itu seperti terhukum selama hidupnya. Selalu berdarah-darah, selalu terluka, dan lain sebagainya. Anda pasti memujinya. Anda mungkin kalau berjalan ke sana pengen menemui tempat itu, tapi Anda tidak akan pernah mau menjadi seperti dia. Karena ekspektasi kita adalah nikmatnya hidup ini. Tapi Padre Pio justru menerima itu karena dia tahu ada sesuatu yang lain yang dicarinya, yaitu adanya di surga. Semoga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak kehilangan iman. Kita tidak kehilangan pengharapan akan Tuhan yang baik. Semoga imammu berpakaian kesucian dan umatmu bersorak kegirangan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini adalah peringatan wajib Santo Padre Pio dari Pietrel, Cina, seorang imam. Padre Pio terkenal dengan stigmata yang diterimanya selama akhir-akhir hidupnya. Marilah kita bersama merayakan Ekaristi ini dengan kesiapan hati, supaya kita pantas di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Allah Bapa di surga, berkat rahmat yang istimewa, Engkau telah memperkenankan Padre Pio imammu mengambil bagian dalam salib putramu. Melalui pelayanannya, Engkau membarui karya-karya agung kerahimanmu. Semoga dengan bantuan doanya, kami selalu diikut sertakan dalam sengsara Kristus dan dibimbing dengan sukacita menuju kebangkitan dalam kemuliaan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Khotbah. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk menderita rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung seorang pekerja dari yang dikerjakannya dengan jerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelamai pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatanku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Referen,
Terpujilah Tuhan di gunung batuku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Manusia tak ubahnya seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang berlalu. Refren, terpujilah Tuhan di gunung batuku. Haleluya, 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 haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan, "Elia." Ada pula yang mengatakan, salah seorang nabi dari zaman dahulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu bentuk pengenalan akan Tuhan adalah mengerti rencananya. Salah satu bentuk pemahaman kita akan Tuhan adalah memahami Tuhan itu mau apa di dalam hidup kita. Kita sering kurang memahami karena kita tidak tahan di dalam prosesnya. Berada di dalam proses perjuangan adalah sesuatu yang berat bagi manusia. Kita ingin segera berhasil, kita ingin segera mendapat uang, kita ingin segera mendapatkan keberhasilan. Berjuang dalam penderitaan juga demikian. Kita sering tidak tahan karena rasanya tidak selesai-selesai, seperti pandemi, atau mungkin sakit, atau mungkin juga penderitaan yang lain. Sering kita sendiri kehilangan iman karena tidak tahan dalam proses menantikan apa yang sebenarnya diinginkan Tuhan. Dalam permenungan yang dibawakan oleh pengkhotbah tadi, pengkhotbah ini adalah seorang Yahudi. Dia berdoa dengan gaya Yahudi yang rasional. Dalam berbicara, dia juga berbicara secara rasional. Dia katakan, segala sesuatu ada waktunya. Mungkin dalam bahasa Indonesia, kata ada waktu untuk itu kurang tepat ya. Seolah-olah ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk seolah-olah kita dianjurkan kan gitu ya. Tetapi sebetulnya, there's a time to kill. There's a time itu kayak ada masa-masa tertentu di mana orang membunuh. Tetapi ada masa-masa tertentu juga orang menghidupkan. Ada waktu orang berkawan, ada waktu orang bermusuhan, dan seterusnya. Kalimat-kalimat seperti ini mau menegaskan kepada kita bahwa dalam semua peristiwa, Tuhan itu hadir. Tidak hanya dalam peristiwa yang enak, tidak hanya dalam peristiwa yang membuat kita nyaman. Harapan berbeda dengan ekspektasi. Kalau harapan itu selalu baik, biasanya berkaitan dengan kebaikan Tuhan, kebaikan iman, dan kehidupan kita sendiri. Tetapi ekspektasi itu berasal dari keinginan. Kita expect apa? Ekspektasi ya maunya berhasil. Dalam ekspektasi itu kita ditantang. Apakah ekspektasi kita benar-benar akan terwujud atau tidak? Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak mempunyai ekspektasi yang harus dipenuhi. Dia hanya berharap Tuhan memberikan yang terbaik baginya. Orang-orang seperti ini akan lebih mudah dihibur dengan apa saja yang terjadi. Orang-orang seperti ini akan lebih mudah untuk menikmati kebahagiaan dan bersyukur dalam hidupnya. Mungkin dalam bahasa Jawa atau kemudian dalam bahasa Indonesia dengan kata untung. Udah begini untung aja masih. Sudah terluka masih untung. Sudah merugi aja masih untung. Orang-orang seperti ini akan lihat sekali. Mereka begitu sulit untuk ditaklukkan oleh penderitaan atau oleh kesulitan.
Sebaliknya, jika ekspektasi kita yang menguasai diri kita, maka ekspektasi itu akan mengatur seluruh kebahagiaan kita. Seolah-olah tanpa sadar, kita menganggap diri kita sebagai Tuhan. Kita menganggap diri kita bisa menguasai cerita hidup kita ini. Tuhan memberi kebebasan kepada kita untuk berjuang, itu betul. Tuhan tidak akan memberi rezeki kalau kita tidak bekerja, itu betul. Tuhan juga tidak memberi kesembuhan kalau kita tidak berusaha hidup sehat, atau minum obat, atau ke dokter, itu betul. Tetapi di luar itu Tuhan juga sedang bekerja dengan hidden hands-nya, atau dengan tangan-tangan yang tersembunyi. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan selalu bersama dengan kita. Harapan ditempatkan di sana. Kalau kita dipenuhi dengan harapan, maka Tuhan akan bekerja lebih baik. Karena Tuhan ditempatkan sebagai Tuhan, dan kita menempatkan diri sebagai manusia. Tidak mengatur-atur Tuhan hanya dengan ekspektasi kita. Saya maunya begini Tuhan, dalam doa-doa juga kelihatan sekali. Orang yang mau mengatur Tuhan itu memandang Tuhan seperti orang bodoh, yang tidak tahu apa-apa. Sehingga doanya begitu jelas dan tegas dan lengkap dan detil. Bukankah sebelum engkau dilahirkan, Tuhan sudah tahu jalan hidupmu? Bahkan menurut pemazmur dikatakan, bahkan rambut di kepalamu pun dapat dihitungnya. Kita hanyalah bayang-bayang berlalu. Tadi dikatakan oleh kitab suci seperti itu. Bayang-bayang. Hari ini ada, besok dilupakan. Orang hanya diingat oleh 2 generasi di bawahnya atau di atasnya, 1. Tetapi dia tidak akan diingat lagi sesudah itu kecuali dia mempunyai peran di dalam hidup yang besar. Bahkan orang yang paling terkenal sekalipun kecuali dia penemu sesuatu akan dikenal. Tetapi orang tidak ada emosi. Anda tidak akan mempunyai emosi kepada Albert Einstein. Anda tidak akan mempunyai emosi terhadap Winston Churchill. Barangkali Anda juga tidak ada emosinya terhadap Ratu Elizabeth yang baru saja meninggal dunia. Bayang berlalu. Hanya keluarganya saja yang mungkin mempunyai emosi sehingga merasa kehilangan. Kita juga begitu. Maka baguslah kalau kita mengingat bahwa hanya Tuhanlah yang kita harapkan mengingat kita. Baguslah kalau kita mengingat hanya Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita. Karena Tuhan ingatannya jauh sebelum kita dilahirkan sampai nanti kita hidup kekal. Kita akan selalu diingatnya. Yesaya selalu mengatakan, engkau ada di telapak tanganku. Engkau berada di rahim ibumu, aku tahu. Aku membentuk engkau, aku tahu. Bahwa engkau dilahirkan dan dipanggil, aku tahu. Dan nanti kelak engkau akan kembali kepadaku. Aku juga tahu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Padre Pio sama menerima nasibnya untuk menjadi kesaksian bahwa Tuhan pernah terluka. Hidupnya sangat tidak enak, jauh. Saya kira tidak ada satupun orang yang mempunyai ekspektasi tanpa sadar itu seperti terhukum selama hidupnya. Selalu berdarah-darah, selalu terluka, dan lain sebagainya. Anda pasti memujinya. Anda mungkin kalau berjalan ke sana pengen menemui tempat itu, tapi Anda tidak akan pernah mau menjadi seperti dia. Karena ekspektasi kita adalah nikmatnya hidup ini. Tapi Padre Pio justru menerima itu karena dia tahu ada sesuatu yang lain yang dicarinya, yaitu adanya di surga. Semoga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak kehilangan iman. Kita tidak kehilangan pengharapan akan Tuhan yang baik. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Marilah berdoa 3 kali salam Maria untuk kesejahteraan kita semua. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
Santa Maria, Bunda Allah, mendosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas sakramen Ekaristi yang telah kami terima. Semoga misteri ini mempersiapkan kami untuk kebahagiaan abadi yang telah dimenangkan oleh Padre Pio dengan pelayanannya yang penuh iman, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberikan berkat kepada kita, keluarga, pekerjaan, dan juga putra-putri kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan Ekaristi ini sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.